Setelah kita melakukan langkah demi langkah dan sudah jadi, sementara tanpa menggunakan HS, dan kita akan coba untuk load ringan sekitar di 12 ohm 4 kali 3 seri. Kita akan coba untuk melihat progres dari SMPS yang sudah kita rakit. Nah, di sini dia terukur 240, berarti ini untuk output tegangannya 120 volt CT. Masih menggunakan Elco Sakti. Kita langsung saja coba kita load daya di 12 ohm. 1 2 3. Seperti itu ya, saya kira masih normal. 20 ampere sekian, 206 volt ya. Wah, lumayan badak ini. Bahwasanya ciri-ciri SMPS PFC yang cukup bagus, saya kira saat load itu dia tidak akan mengeluarkan suara desis pada trafo. Jika masih terdengar mungkin desis, kemungkinan besar sirkuit PFC-nya masih belum bagus. Sepertinya seperti itu, sesuai dengan pengalaman yang sudah seperti itu ya. Jadi kita coba lagi. 1 2 3. Nah, seperti itu. Jadi untuk SMPS yang bagus, saya kira seperti itu ya teman-teman. Untuk progresnya, ciri-cirinya memang saat kita load itu tidak ada suara desis atau apalagi berderik. Itu menandakan kalau seperti itu mungkin bagian PFC-nya masih kurang bagus. Termasuk memang kalau PCB SMPS itu memang faktor utama itu dari layout ya. Layout PCB itu sangat menentukan sekali, karena jika terjadi cross frekuensi itu memang akan bikin pusing, karena biasanya SMPS terutama PFC akan bekerja sangat liar seperti itu ya. Dan selanjutnya ini juga untuk pembuktian saja bahwasanya Elco yang kemarin sudah saya posting, ini sudah saya aplikasikan lagi pada SMPS ini di tegangan 120 volt. Saya kira aman ya, karena jika memang dia tidak mampu, pastinya adanya charge discharge saat uji load, pasti dia akan ada masalah jika memang tidak mampu ya. Untuk Elco-nya seperti ini teman-teman ya. Nah, bahkan tadi itu ada info juga, katanya sempat mencoba di tegangan 140 katanya. Waduh, gila bener ya. Kok bisa itu? Nyaris saya kira tidak masuk akal, karena saya sendiri di 120 ini sudah ketar-ketir sebenarnya. Tapi dia sempat menginfokan tadi sudah mencoba di 140 volt, katanya mampu. Jadi seperti ini ya teman-teman Elco-nya. Jadi saya kira ini Elco yang bagus lah, apalagi hanya untuk 90-100 volt, ini rekomendasi banget, karena dia memiliki kapasitas 1000 mikro teman-teman. 1000 mikro itu kalau 6 biji sampai 7 biji rata-rata pada SMP itu sudah 6000 atau 7000 mikro, dan itu sangat cukup sekali, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup ya, untuk sebagai filter pada output tegangan SMPS. Seperti ini. Untuk pemesanan ini hanya tidak bisa ngecer ya, minimal 100 biji. Untuk harganya 3000. Teman-teman kalau memang ada yang minat silakan.
stoknya masih ada, jarang-jarang dapat elko sebagus ini. Kalau harga 470 mikro yang 160 atau 200 volt itu saya kira di toko online masih sekitar paling murahnya 6.500 ya paling murahnya. Rata-rata di antara 6.000 sampai 7.000. Seperti itu untuk harganya. Itu di kapasitas 470 mikro. Tapi yang ini kan apa namanya? 1000 mikro. Meskipun 80 volt tapi dia mampu di atas tegangan 100 volt. Jadi untuk penggunaan power amplifier badak untuk mengejar daya dengan alternatif menaikkan tegangan power supply-nya seperti ini, misalnya rencananya untuk menghandle ini ya teman-teman. Ini untuk menghandle UCD full brick PCB dari Bang Yuzaki. Ini dia penampakannya. Jadi saya selesaikan dulu untuk SMPS-nya. Rencananya nih satu box 2 channel ya, masing-masing power dihandle oleh satu SMPS seperti ini. Untuk perakitan saya kira ya seperti ini ya teman-teman. Untuk merakit sebuah power itu harusnya diperhatikan ya. Diperhatikan pemasangan-pemasangan, dibikin serapi mungkin. Kalau sudah tidak terlihat rapi, saya kira ya sudah males lah kita melihat, karena untuk audio itu ya bukan cuma sekedar suara, tetapi performa dari penampilan itu ya harus bagus pastinya ya. Dengan tegangan 120 volt diharapkan power ini minimal mungkin 3.500 atau 4.000 watt di 4 ohm. Asalkan tegangan listriknya terpenuhi, saya rasa harus dapat ya. Seperti itu, karena di tegangan 130 untuk dulu pernah saya nyoba di 8 ohm saja itu sudah dapat 3000-an watt. Itu daya yang sangat besar sekali teman-teman. Jadi sekalian ini mungkin bagi yang teman-teman yang sering kali menanyakan di komentar tentang progres dari kelas D amplifier termasuk SMPS. Sering kali saya menemukan komentar-komentar yang menggelitik sebenarnya. Seperti misalnya, Bang, itu power kira-kira mampu nggak digebel 1 hari loh. 1 hari katanya. Ya mungkin wajar saja karena memang belum memiliki pengalaman dan masih tanya-tanya dulu untuk info-infonya. Karena dikiranya kelas D itu apa namanya, mungkin dianggap rewel ya, mungkin karena memang banyak cerita-cerita dan pengalaman teman-teman yang seperti itu, jadi akhirnya membekas dalam ingatan para pemula. Jadi kelas D amplifier itu yang penting yang merakit itu paham dan didukung dengan PSU yang cukup, yaitu sama saja dengan power amplifier yang lain. Jangankan 1 hari, mau 2 hari 2 malam seumpamanya, biasa ya jadwal seperti jamnya kita lagi ngamen itu ya sama normal. Malahan jika dibandingkan dengan power kelas H atau yang lain tuh dia tidak, kelas D akan terlihat lebih santai, lebih tidak panas ya. Ya kembali lagi pada kualitas power yang dipakai. Kalau yang merakit mungkin asal-asalan ya tidak sampai 1 hari, satu lagi ya ambruk. Karena kelas D itu kerjanya sangat sensitif sekali, harus betul-betul terbukti lah. Kalau sudah ready, sudah siap, sudah dibuat dengan bagus, ya saya kira mau berapa hari pun ya aman. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, sekedar ya sharing-sharing. Untuk video saya memang bicara agak panjang ya untuk mengejar durasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.